fondasi berdirinya partai-partai, salah satunya PAN. Jadi sejarah PAN tidak bisa dilepaskan dari sejarah reformasi. Jadi perbedaan menghargai kemajemukan. Hari ini 17 tahun usia PAN memiliki ruang tersendiri dalam proses. Jadi tahun 98 dulu di Lampung juga banyak sekali pendiri dan inisiator PAN dari berbagai latar belakang. Ada ulama, ada aktivis, ada pengacara, dan itu semua mantan birokrat juga ada. Itu tercermin dalam komposisi kepengurusan PAN awal. Kalau kita lihat dari figur ketuanya saja, itu latar belakang kader PAN itu sangat beragam, sangat komplit. Nah, saya kira itu juga harus ditumbuh kembangkan di masa-masa yang datang. Tantangan PAN Lampung ke depan itu juga tidak terlepas dari tantangan partai politik secara umum. Survei indikator kepercayaan publik hari ini menempatkan DPR dan partai politik sebagai institusi yang paling tidak dipercaya. Artinya ada fenomena distrust yang sangat kuat. Ini menjadi tantangan partai politik secara umum. Tetapi bagi PAN, mudah-mudahan ini menjadi peluang. Karena alhamdulillah mekanisme demokrasi internal PAN berjalan sangat mulus, aman, lancar, dan itu menjadi contoh bagi rakyat Indonesia bagaimana PAN bisa menjadi model demokrasi internal yang efektif. Jadi PAN lahir ini kan dari orang-orang yang risau terhadap nasib bangsa ini. Artinya di situ ada wacana, di situ ada diskursus, di situ ada pertukaran ide. Nah, esensi kaderisasi PAN adalah bagaimana terbukanya wacana-wacana publik, terbukanya diskusi-diskusi publik yang difasilitasi oleh bagaimana PAN ini dulu dibangun oleh kelompok intelektual. Kelompok intelektual itu jangan dipahami orang yang sekolah saja, tetapi kelompok intelektualnya adalah orang yang risau terhadap kondisi bangsa ini. Kaderisasi itu kan bertemunya ide. Setelah ide bertemu, itu bertemunya fisik. Apa itu? Itulah namanya konsolidasi. Berkumpulnya orang per orang menjadi satu itu adalah konsolidasi. Kepengurusan DPP sudah terbentuk melalui Kongres, DPW melalui Muswil, DPD melalui Musda, DPC melalui Muscap, Ranting melalui Musran. Saya punya program pembentukan infrastruktur dan jaringan partai sampai dengan tingkat rayon atau setara dengan lingkungan, terpenuhi 10 orang setiap rayon, bahkan jika memungkinkan sampai dengan tingkat subrayon atau setara dengan tingkat RT itu 10 orang. Pertanyaannya apakah mungkin? Nah, mungkin saja, karena PAN sudah membuktikan. Saya mengikuti perjalanan partai ini dari kelahirannya. Pemilu 99 bermodalkan semangat. 2004 dengan sentuhan manajemen partai, tapi dengan kemampuan politik yang sangat minim. Tahun 2009, pengalaman politik menjadikan PAN bekerja dengan pendekatan teknologi. 2009 di Lampung punya program 5 orang per TPS. Itu mampu mengkatrol suara sampai ratusan persen. Kenaikan dari pemilu sebelumnya. Tahun 2014 ditingkatkan programnya menjadi 10 orang
per TPS. Itu yang menghantarkan PAN eksis cukup diperuntukkan di Lampung pada hari ini. Nah, terus di mana fungsi dan peran DPP PAN untuk tahun sekarang? Karena sudah dipakai 2009 dan 2014. Fungsinya adalah kita menyiapkan infrastruktur ini sejak dini. Karena sudah kita buktikan di pemilu 2009 dan 2014 dengan jaringan kader 5 orang dan 10 orang per TPS mampu mengkatrol suara PAN dengan cukup signifikan. Bayangkan kalau ini kita siapkan sejak awal tahun konsolidasi. Tahun 2016 kita selesai musrah, kita langsung tancap gas membentuk kader tiap rayon ini. Nah, bisa kita hitung berapa banyak kader yang tersedia, yang siap gerak, yang kapan saja siap memenangkan partai. Oleh karena itu, DPW PAN ini semestinya menjadi fasilitator dan pelayan bagi berjalannya proses konsolidasi ini. Jadi hajat besar Partai Amanat Nasional untuk mencapai target 2 digit dan 3 besar di pemilu 2019 harus ditopang oleh adanya kepanitiaan. Siapa panitianya? Ya pengurus DPP, pengurus DPW, pengurus DPD. Jadi pimpinan partai itu ya semacam panitia saja. Dia memfasilitasi, dia melayani bagaimana kinerja kader berjalan, bagaimana kinerja organisasi berjalan. Nah, kalau fungsi pimpinan partai menjadi fasilitator ini berjalan efektif, nanti PAN akan mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin di tempatnya masing-masing. Karena kader-kader merasa terwadahi, kader-kader mampu mengoptimalkan potensinya, kader-kader mampu memaksimalkan sumber dayanya. Itu adalah memfasilitasi, merangkai potensi-potensi partai yang berserak menjadi sinergi, menjadi sebuah kekuatan solid yang akan mampu bersaing dan memenangkan pertarungan. Selamat bermusil, saatnya bergandengan tangan, kita song-song kejayaan PAN. Partai Amanat Nasional.